Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 29 Agustus 2023 bersama Romo Justinus Kurniawan Karwayu dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, teman-teman orang muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, tanggal 29 Agustus 2023, kita bersama merenungkan pada pesta peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Saya Romo Iwan Karwayu dari Paroki Santo Petrus Denpasar, Keuskupan Denpasar, menyapa kalian semua. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya tiba juga kesempatan baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kumintakan?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, teman-teman orang muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan yang kita telah dengarkan bersama pada hari ini pada peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis mau mengajak kita semua untuk boleh bermenung bersama dalam beberapa poin kecil dalam kesempatan yang berahmat ini. Kita semua mengenal siapa itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus putranya. Dia berusaha mewartakan karya keselamatan, mengajak orang banyak untuk boleh kembali bertobat, mengarahkan hati, budi, dan pikiran agar semakin dekat dengan Tuhan itu sendiri. Cara hidup dari Yohanes Pembaptis sangat menarik karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dia pun punya sebuah karakteristik bahwa dia adalah pribadi yang jujur, yang tidak mau mencari popularitas di tengah perkembangan zaman pada saat itu. Dia berusaha agar Allah semakin dibesarkan dan dia semakin kecil. Yohanes Pembaptis mau mengajak kita semua untuk belajar menjadi pribadi yang jujur. Dihadapkan dengan bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, bahwa Herodes mengambil Herodias sebagai istrinya. Ini merupakan sebuah tindakan yang tidak layak di hadapan Allah. Yohanes mau mengajak kepada Herodes untuk berani hidup dalam kejujuran dan berani takut akan Allah itu sendiri. Sikap jujur perlu ditumbuhkan dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa semua yang kita lakukan ini demi kemuliaan Allah, bahwa kerajaan, kekayaan yang dimiliki baik itu Herodes maupun kita semua adalah titipan dari Allah. Jangan sampai kita salah menggunakannya, terutama atas segala kekuasaan yang kita miliki. Semuanya ini demi kemuliaan Allah. Tuhan telah memberikan porsi yang terbaik bagi kita semua. Sehingga kita hendaknya berjuang untuk terus menggapai kemuliaan itu. Jangan khawatir akan makanan, akan harta yang ada di dunia ini. Teruslah berjuang, belajar, bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia sudah memberikan porsi yang terbaik bagi kita, baik itu dalam pekerjaan, belajar, dan teman hidup kita ke depannya. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Herodias ini pun menjadi sebuah kisah yang menarik, di mana dia berusaha mempengaruhi Herodes suaminya. Herodes menjadi sosok yang galau. Dia kerap kali memimpin kurang dengan bijak. Untuk itu, mari kita belajar untuk dapat hidup dalam kebijaksanaan sejati yang bersumber pada Tuhan. Bahwa segala keputusan yang kita lakukan itu bukan semata-mata hanya karena nafsu kita semata, bukan karena hal-hal duniawi ini semata. Bahwa segala keputusan yang kita lakukan, segala perkataan yang kita sampaikan haruslah terarah dan bersumber pada Allah itu sendiri. Bukan seperti Herodes yang memberi janji kepada anak Herodias bahwa apa saja yang dia minta akan dikabulkan. Hal ini menjadi bumerang bagi Herodes sendiri, hingga akhirnya dia tidak mau kehilangan status sosial di hadapan banyak orang, dan akhirnya
harus mengambil keputusan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita pun diajak kembali untuk belajar dari Yohanes Pembaptis yang memiliki sikap kejujuran. Dan yang kedua, kita belajar untuk dapat saling mengingatkan sebagai saudara di dalam iman. Saling mengingatkan sebagai saudara mau mengajak kita semua sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Yesus adalah sahabat Tuhan kita. Penderitaannya di kayu salib telah menjadi penebusan dosa bagi kita orang beriman. Oleh sebab itu, mari kita berjuang dari hari ke hari untuk saling mengingatkan diri, mengingatkan sesama untuk dapat melihat diri kita, apa yang dapat kita sampaikan dan apa yang layak di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan boleh membantu kita pertama-tama untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap Allah, dan jujur terhadap sesama. Kita pun belajar untuk menjadi pribadi yang bijaksana, dan kita belajar menjadi pribadi yang mau saling mengingatkan dalam suasana persaudaraan. Semoga pada peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis ini, kita boleh berjuang untuk memuliakan Allah. Biarkan Allah semakin dibesarkan, demi kemuliaan Allah lah kita hidup. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari kita satukan dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau telah mengutus Yohanes Pembaptis menjadi pewarta karya keselamatan. Ia mengajarkan kami untuk hidup dalam kejujuran, kebijaksanaan, dan dalam persaudaraan. Bantulah kami agar dalam sikap kami, dalam pikiran kami dapat mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan pengantara kami. Berkati segala rangkaian kegiatan kami hari ini, agar kami boleh tetap setia menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa kembali. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 29 Agustus 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Iwan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.